Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama penginjil Sindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang konselor keluarga. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang wanita tanpa pasangan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Jodoh itu kadang-kadang sulit diprediksi dan sulit untuk direncanakan atau diperkirakan masa depannya, Pak Paul. Dan cukup banyak akhir-akhir ini juga wanita-wanita yang harus hidup tanpa pasangan. Hal itu apa memang sudah direncanakan sejak awal atau bagaimana, Pak Paul? Ya, memang udah tentu ya, Tuhan tahu semuanya, dan ya kita mesti percaya bahwa kalau itu harus terjadi pada diri kita, ya ini adalah bagian dari rencana Tuhan ya. Jadi kita perlu menerimanya, meskipun nggak gampang bagi sebagian perempuan untuk menerimanya, Pak Gunawan. Jadi perlu buat kita pada kali ini untuk menyoroti masalah ini, sebab kita harus akui cukup banyak, Pak Gunawan, perempuan yang akhirnya hidup sendiri tanpa adanya pasangan hidupnya. Iya, hal-hal apa, Pak Paul, yang perlu kita pikirkan? Begini, Pak Gunawan, kita ini mesti mengerti bahwa pada umumnya ya, hampir semua wanita berharap untuk menikah. Saya kira sedikit sekali yang sejak awal meyakini bahwa Tuhan memanggil mereka untuk hidup lajang. Bahkan tidak jarang ya, banyak di antara wanita yang sejak usia muda sudah membayangkan pernikahan dan membayangkan hidup bersama suami dan anak-anak. Jadi kebanyakan wanita memang sudah memikirkan tentang pernikahan dan membangun keluarga sejak usia yang belia. Nah, berhubung keinginan untuk menikah dan berkeluarga begitu kuat hadir dalam dirinya, banyak wanita yang menanti-nantikan datangnya sang pacar, baik pada masa remaja maupun pada masa dewasa. Memang dengan makin menanjaknya usia wanita ya Pak Paul ya, makin besar sebenarnya tekanan yang dirasakan kalau dia belum punya pacar. Nah, bicara tentang tekanan ini seperti apa Pak Paul ya? Saya ini bisa membaginya ya, tekanan ini dalam 3 masa untuk kita bisa melihat tekanan ini secara lebih spesifik, Pak Sindu. Yang pertama adalah, atau masa pertama, biasanya itu terjadi di sekitar usia remaja, sebab pada masa ini sudah banyak teman yang berpacaran ya. Jadi misalnya SMP, SMA, wah udah ada tuh yang mulai berpacaran. Jika pada masa ini si perempuan ini belum didekati oleh seorang pun, biasanya dia mulai merasa resah, tertekan dah. Namun pada masa ini tekanan masih relatif ringan, sebab ia masih muda dan harapan masih ada lah ya. Nah, masa kedua nih, masa lebih berat lagi nih ya, yaitu masa dewasa sekitar usia 25 sampai 35 atau 40 tahun. Masa di mana teman-teman bukan lagi mulai berpacaran tapi sudah mulai menikah. Nah, setiap pernikahan teman membuatnya makin tertekan dan malu ya. Nah, pada masa ini harapan untuk menikah memang masih ada, kendati makin berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Nah, masa ketiga adalah masa di atas usia 40-an ya. Di masa di mana ia meyakini bahwa besar kemungkinan dia tidak akan menikah lagi. Nah, tekanan terbesar di sini adalah perasaan bahwa dia itu tidak diminati tuh. Pada masa ini jika dia nggak berhasil dia berdamai dengan dirinya, dia akan terus hidup dibayang-bayangi rasa malu dan rasa tidak berharga. Ya, saya sependapat dengan yang disampaikan Pak Paul ya, bahwa memang sejalan dengan bertambahnya usia, paling tidak tadi Pak Paul membagi atas 3 masa, ternyata memang tekanannya tambah tahun, tambah sekian belas tahun, tambah besar tekanannya yang dialami oleh seorang wanita yang belum menikah. Iya. Jadi boleh dikata tuh mereka baru lepas lah ya dari tekanan di atas usia 50-an. Di mana dia itu sudah nampak misalnya tua, jadi nggak lagi diasosiasikan lagi dengan pernikahan. Tapi selama masih ada ya kemungkinan dikaitkan dengan usia pernikahan, usia 40-an kan ya masih belum terlalu tua ya. Jadi masihlah dikaitkan dengan pernikahan, tetap tekanan itu ada.
Tapi kalau dia sudah tua, misalnya 55 ke atas, 60-an, nah baru itu nggak ada lagi tekanan seperti itu. Nah, tekanan ini biasanya datang dari dalam dirinya sendiri atau dari luar, Pak? Dua-duanya Pak Gunawan, ya. Misalnya nih ya, pada masa remaja, mungkin aja ya ada tekanan dari luar. Teman-temannya misalnya mulai berpacaran dan teman-temannya mulai mengatakan, kok kamu kok nggak ada yang mau dekati atau apa? Atau dianya sendiri merasa ya, aduh kok saya nggak ada yang dekati. Pada masa udah dewasa, 20-an ke atas, teman-temannya mulai menikah. Nah orang tuanya mungkin mulai cerewet, mulai ngomong, kamu kok nggak menikah-nikah, disalahkan lah, terlalu milih lah, apalah. Padahalnya bukannya bukannya terlalu milih, nggak bisa memilih karena nggak ada siapa-siapa, atau pilihannya terlalu sangat-sangat kurang banyak lah ya, kurang cocok buat dia. Jadi akhirnya dia juga nggak bisa memilih. Nah, usia 40-an dan sebagainya, dia akhirnya harus memang sadari dia harus hidup sendiri. Nah, ini juga bisa memang muncul dari dirinya sendiri. Ya, dia merasa, aduh kok memang saya itu tuh nggak diminati. Jadi ini perasaan yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Kalau pada usia 40-an, biasanya tekanan dari luar, orang yang misalnya ngomong ini itu, hampir nggak ada lagi sih ya. Tapi lebih banyak memang dari dalam dirinya sendiri. Jadi sebenarnya anak remaja putri ini sudah harus mempersiapkan diri atau memang dia tidak mau mempersiapkan diri untuk menghadapi hal ini, Pak? Hampir dapat dipastikan Pak Gunawan, hampir setiap perempuan benar-benar berpikir dia akan menikah. Saya itu tuh jarang bertemu dengan orang yang memang meyakini Tuhan memanggilnya untuk hidup lajang. Jadi hampir semua itu memang sudah beranggapan saya pasti menikah lah gitu. Nah, waktu kok usia bertambah tapi kok nggak ada nih siapa-siapa ini, wah itu memang makin mendebarkan, itu makin memberikan tekanan kepadanya. Ya. Hal lain yang berat yang harus dihadapi apa, Pak? Nah, adalah pernikahan adik-adiknya Pak Gunawan, Pak Sindu ya. Jadi waktu adiknya udah berusia 25, 26, 27 dan dia sudah berusia 30 tahun misalnya, adik-adiknya mulai berpacaran, wah itu aja udah tekanan berat. Tekanan berat itu. Sudah sepupunya lah menikah, kirimkan undangan lah. Aduh, dia buka undangan. Aduh, nggak enak sekali. Misalkan pergi sama-sama teman-temannya, yang ini udah bawa gandengan, yang ini udah ada sandingannya, dia masih belum. Aduh, tekanan juga. Tapi yang terberat saya pikir adalah waktu adik-adiknya menikah. Ya, sewaktu adiknya menikah, dia akan merasa lebih tertekan ya. Sebab baginya ya, pernikahan adik merupakan konfirmasi bahwa memang dia tidak diminati dan perbandingan itu tuh menjadi begitu nyata dan menyakitkan. Karena jelas-jelas sekarang kan dia dengan adiknya, dulu dia dan temannya aja udah mulai menyakitkan ya. Kok dia nggak dipilih, temannya yang dipilih, temannya yang didatangi seperti bunga dikelilingi oleh kumbang. Nah dia enggak, dia sendirian aja di rumah. Hari Sabtu nggak ada yang datang, hari Minggu nggak ada yang datang, hari biasa nggak ada yang telepon. Itu aja udah cukup menyiksa. Tapi kalau di rumah mengalami yang sama, adiknya yang dicari, adiknya yang dikunjungi, dia enggak. Aduh itu tekanan besar sekali. Apalagi nanti kalau sampai harus menikah, itu tekanan yang juga lebih besar. Ya tidak jarang, makanya ada yang iri dan malah marah Pak Gunawan dan Pak Sindu. Pak Pau, walaupun setiap orang berbeda, ada nggak Pak Pau kesamaan-kesamaan tertentu tentang pergumulan atau tekanan yang dirasakan wanita yang tanpa pasangan ini? Saya kira ada ya Pak Sindu. Pertama ya, saya kira perasaan tidak berharga itu tuh dirasakan ya. Oleh karena pada umumnya wanita mendasari siapakah dirinya pada relasi dengan pria. Nah, kondisi lajang dapat membuatnya merasa tidak berharga loh. Dan yang kedua adalah kesepian. Kebanyakan wanita kan menikmati dan membutuhkan teman yang akrab ya. Sejak kecil misalnya ya, kita tahu anak perempuan cenderung membangun persahabatan yang memang menunjukkan kebutuhannya akan relasi. Nah, hidup lajang tidak bisa tidak ya membuatnya sangat kesepian. Dan yang ketiga adalah saya rasa ya ini kekosongan. Kebanyakan wanita ingin berkeluarga oleh karena ingin mempunyai anak. Jadi tekanan perempuan itu bukan hanya tekanan untuk berpasangan, tapi untuk mempunyai anak. Beda dengan laki-laki yang lajang. Laki-laki yang lajang, ya mungkin kesepian ada yang nggak ada pasangan hidup, atau mungkin juga rasa kurang berharga, ya kok nggak ada yang mau sama dia, itu mungkin dirasakan.
Tapi seenggak-enggaknya kekosongan. Karena nggak punya anak, nggak terlalu. Tapi wanita umumnya akan merasakan kekosongan itu ya. Dengan kata lain, hidup lajang, tidak ada pasangan, tidak ada keluarga, meninggalkan ruangan yang kosong dalam hidupnya yang semestinya diisi dengan kehadiran anak. Nah, itu yang membedakan perempuan dan laki-laki yang tidak menikah. Pak Paul, dengan semakin berkembangnya era globalisasi ini, apakah bisa dianggap apa yang terjadi seperti itu hanya dialami oleh wanita-wanita dari kota-kota kecil, tapi kota-kota yang katakan super besar, kota-kota kosmopolitan, tidak lagi mengalami situasi seperti ini? Saya kira tekanan akan lebih besar memang di kota kecil ya, karena kan komunitasnya lebih dekat, lebih memperhatikan satu sama lain. Tapi saya kira di kota besar pun ya, ini dialami loh oleh hampir semuanya saya kira ya. Jadi kalau nggak ada ya pasangan, misalkan temennya mengundang, ada yang menikah atau apa, dan dia harus datang sendirian, itu nggak nyaman tuh Pak Sindu. Tetap ada rasa tekanan itu juga ya, bagaimanapun. Nah biasanya bagaimana cara mereka mengatasinya Pak Paul? Sudah tentu ya, ketiga pergumulan dan tekanan ini ya, tadi yang saya sebut itu ya, rasa nggak berharga, kesepian dan kekosongan, dapat mempengaruhi dirinya ya, baik itu suasana hati maupun relasinya. Misalnya ya, perasaan kurang berharga itu bisa membuatnya kan bertambah peka ya dengan komentar orang terhadap dirinya atau apa yang dilakukannya. Dia bisa bertambah defensif dan tidak suka menerima kritikan. Nah, itu adalah akibat dari perasaan kurang berharganya. Perasaan kesepian. Nah, ini dapat membuatnya jatuh ke dalam perilaku. Nah, kadang-kadang yang saya temukan adalah perilaku homoseksual atau lesbian. Oleh karena senasib dan sepenanggungan, sebagai wanita akhirnya terlibat dalam relasi yang intim dengan sesamanya, baik secara emosional maupun seksual ya. Dan yang ketiga tentang perasaan kosong, nggak ada anak. Nah, ini dapat membuatnya sangat akrab dengan anak sehingga dia menjadi orang yang bisa melayani anak-anak, atau sebaliknya dia menjauh dari anak sebab itulah yang dibutuhkannya dan terlalu menyakitkan karena dia nggak mempunyai anak, sehingga akhirnya daripada dia harus terluka, dia akhirnya menjauh dari anak-anak begitu. Ya, tetapi ada juga yang mengangkat anak gitu. Ya. Walaupun dia tidak menikah Pak Paul. Ya, itu adalah saya kira cara yang lebih sehat ya. Jadi ya udah, dia mengisi kekosongannya dengan dia itu mengasuh anak ya, dan dia bisa membesarkannya sebagai anaknya sendiri. Tadi Pak Paul menyebutkan bahwa sepertinya bahwa wanita yang tidak bisa mengatasi tekanan karena tidak berpasangan ini bisa punya potensi untuk jatuh ke dalam perilaku lesbian. Bisakah Pak Paul menjelaskan lebih lanjut? Begini ya Pak Sindu, kebutuhan akan teman, akan sahabat itu tuh memang besar dalam diri wanita. Jauh lebih besar daripada pada diri seorang pria. Karena memang secara alamiah, secara natural, wanita memang ya mendasari siapa dirinya itu tuh atas relasi, persahabatan, kedekatan dengan orang. Jadi waktu dia harus hidup sendirian, kesepian, tidak ada yang bisa mendampinginya, kebutuhan itu menjadi kebutuhan yang besar sekali. Ya, ini sudah tentu juga dialami oleh pria, tapi karena memang kebutuhan akan relasi itu sangat kuat dalam diri wanita, maka waktu nggak terisi, kebutuhan itu menjadi kebutuhan yang sangat besar. Nah, akhirnya kalau nggak hati-hati, nah dia bisa mendapatkannya dari yang sesama jenis. Karena yang lawan jenis kan memang enggak menunjukkan minat kepadanya, misalnya, jadi dia itu sendirian kan. Nah, misalkan ada teman sama jenis yang seperti dia, yang sepenanggungan juga, yang enggak ada siapa-siapa dalam hidupnya. Nah, mereka misalnya menjalin persahabatan. Mudah sekali kalau enggak hati-hati, persahabatan ya, yang terlalu intim ini, terlalu akrab ini, karena dua-dua saling membutuhkan, akhirnya tuh ya melewati batas. Akhirnya berjumbu, akhirnya terjadilah kontak seksual. Meskipun seringkali ini nih bukan menjadi tema utama atau kebutuhan utama dari mereka, bukan. Jadi hubungan seksual bukanlah sesuatu yang dikejar-kejar nih, bukan. Sebab yang lebih diutamakan adalah perhatian dan saling mengisi kebutuhan akan kesepiannya itu. Pak Paul, bagaimana dengan fenomena wanita karir? Apakah itu bisa cukup mengatasi kondisi tekanan karena tidak punya pasangan? Saya kira iya. Jadi aktivitas yang cukup ini ya padat ya,
dan perasaan bahwa dia juga berguna, dia bisa berkarya dalam hidup ini, bisa melayani Tuhan dan sebagainya, sudah tentu itu tuh berperan besar untuk ya menepis atau mengurangi tekanan-tekanan yang telah kita bicarakan itu. Ya, tetapi itu apakah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang ini? Sudah tentu ya nggak menyelesaikan dengan tuntas, tapi seenggak-enggaknya lebih menyeimbangkan hidupnya lah Pak Gunawan, sehingga dia itu lebih bisa nantinya menakodai hidupnya dengan lebih bijaksana. Tapi dalam bermasyarakat, dalam dia bersosialisasi, kan dia seringkali merasa canggung gitu. Ya, jadi ini nggak bisa dihindari Pak Gunawan, saya kira ya, dalam berelasi ada kalanya dia merasa canggung ya, berada bersama teman-teman yang telah berkeluarga, ya datang temannya ajak dia lah apalah, nah dia sendirian, temannya sama suaminya, sama anak-anaknya. Jadi kadang-kala ya dia berusaha menghindarlah dari pertemuan seperti itu. Nah sudah tentu salah satu hal tersukar adalah menghadiri pernikahan teman atau pernikahan adik atau kerabat dekat. Ya sebab apa? Sorotan mata orang dapat membuatnya berpikir bahwa orang nih pasti menganggapnya nih selain tidak diminati juga bermasalah lah. Makanya ini nggak ada yang mau mendekatinya begitu. Pak Paul, adakah kiat yang bisa dilakukan oleh wanita yang tanpa pasangan ini supaya bisa melewati masa-masa tidak mudahnya itu dengan lebih baik? Saya kira misalnya ya, dia mempunyai karir yang jelas ya. Nah dia akan dapat melewati semua ini relatif lebih baik ya, ketimbang dia belum mempunyai karir yang mapan. Jadi dalam kondisi tidak mapan, ya makin bingung ya dengan apa yang mesti diperbuatnya dalam hidup ini. Namun baik mapan ataupun tidak, hampir semua wanita harus memikirkan perubahan dalam hidupnya. Sebab pada awalnya hidup berkeluarga selalu menjadi bagian dari rencana masa depannya. Maksudnya begini ya, kebanyakan orang akan beranggapan bahwa saya akan menikah kan ya. Jadi misalkan mau pindah, mau kemana, mau kerjakan apa, seringkali itu tanpa disadari akan dipertimbangkan dalam konteks nanti saya akan menikah, nanti saya akan punya anak. Mendingan janganlah, nanti beginilah, nanti begitulah. Nah, misalnya dia, ada orang mau sekolah kedokteran misalnya. Aduh ilah, saya bisa 10 tahun ini ya dengan praktek kerja dan sebagainya. Janganlah, nanti kan kita mau menikah, nanti kan mau ada anak, bagaimana ngurusnya. Jadi ada hal-hal yang ingin dilakukan, tapi akhirnya itu disesuaikan dengan anggapan bahwa saya akan menikah kelak. Nah jadi waktu pada akhirnya dipastikan nggak menikah pada usia tertentu itu, nggak bisa enggak itu akan menuntutnya untuk banting kemudi dan merancang masa depan yang berbeda. Ini yang seringkali harus dialami oleh wanita. Makanya kalau dia sama sekali belum mempunyai kejelasan arah hidup, karir dan sebagainya, nah ini bisa makin memang mengombang-ambingkan dia. Apakah Pak Paul punya semacam patokan di usia berapa ya kira-kira wanita yang belum menikah ini atau menikah tanpa pasangan ini sudah perlu untuk merancang masa depan yang berbeda ini Pak? Saya kira ya memang gini dah, saya nggak bisa pastikan patok usia berapa gitu, tapi saya kira mulai usia 30-an ya. Kalau memang belum, sudah mulai haruslah memikirkan, merancang-rancang. Misalkan saya nggak menikah, nah apa tuh yang akan saya kerjakan? Jadi benar-benar nantinya kalau sampai misalnya usia 40-an, belum juga ada pasangan, seenggak-enggaknya tuh karena dia sudah mulai merancangnya sejak usia 30-an, berarti ya karirnya sudah ada lah di jalurnya yang benar. Sehingga kalau dia sampai nggak menikah, seenggak-enggaknya dia terus bisa ya berkarya di dalam jalur karirnya tersebut. Nah di sini peran orang tua itu kan besar sekali Pak. Jadi selama dia belum menikah, ya, berarti kan sebenarnya dia sangat tergantung juga kepada orang tuanya. Dan apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk menolong anaknya ini? Sudah tentu yang jangan dilakukan oleh orang tua adalah menyalah-nyalahkan anak ya. Jadi aduh kamu sih begini, orangnya begini sih kamu apalah. Wah ilah itu tuh makin menyusahkan si anak. Saya ngerti orang tua pasti ada rasa kesel ya, atau rasa malu, ada rasa penyesalan lah. Kenapa sih anak saya dulu begini nih? Dulu ada yang baik sama dia, dianya begini atau apalah. Pokoknya akhirnya ke masa lalu. Nah saya kira jangan bangkit-bangkitkan masa lalu. Ya sudahlah. Sebab kenapa? Kalaupun ada andilnya dia, ada andilnya si anak ini.
Bukankah yang paling menyesalinya sekarang adalah juga dia? Jadi ya udah jangan ditambahkan. Kedua, kita itu tuh jangan sampai menunjukkan bahwa kita malu. Sebab ini bisa menambah rasa malu si anak. Dia sendiri sudah menanggung rasa malu. Tapi kalau orang tuanya tetap oke, nggak apa-apa, dan menganggap itu hal yang bisa diterimanya, nah ini akan menolong anak. Kalau si anak sudah rasa malu, kemudian melihat mama atau papanya, kok malu? Kalau ada teman-teman datang, nggak dikenalkan lah, atau ada apa, kamu nggak usah ikut dah. Nah, si anak akan merasakan bahwa sesungguhnya papa mama itu tuh malu tuh, saya tuh nggak punya pasangan hidup. Jadi kalau demikian sebenarnya memang orang tua itu bisa menjadi penambah beban bagi wanita yang tidak memiliki pasangan, tapi juga sebaliknya bisa membantu meringankan beban bagi anak-anak gadisnya yang tidak menikah ya Pak Paul. Saya setuju ya Pak Sindu. Jadi orang tua bisa mengarahkan mata anak kepada hal-hal yang dapat dikerjakan oleh si anak itu. Jadi ada hal-hal yang berada dalam kendalinya, ada hal-hal yang enggak berada dalam kendalinya. Inilah fakta dalam kehidupan. Nah, jodoh, pasangan hidup seringkali itu tuh enggak berada dalam kendali kita loh. Kadang-kadang kita tuh seolah-olah tuh beranggapan jodoh itu tuh dalam kendali kita. Pasti bisa lah kalau mau menikah, masa nggak ada yang mau. Pada kenyataannya tuh nggak segampang itu. Ada orang-orang yang kok gampang ya. Langsung ketemu, langsung menikah. Kalau kita lihat orangnya juga biasa-biasa aja. Nggak lebih dari gimana dari anak kita. Enggak kok. Tapi kok gampang. Kok anak kita kok susah. Jadi benar-benar kita sadari jodoh memang nggak segampang itu. Saya pernah bertemu dengan orang-orang yang menurut saya baik laki-laki maupun perempuan ya. Cukup wajahnya, tubuhnya ya lumayan dan sebagainya, kepribadian juga lumayan, tapi ya nggak jadi lagi. Tapi ada yang cepat jadi. Jadi benar-benar kita harus sadari nggak segampang itu. Jadi jangan sampai orang tua memberikan teguran kepada anak seolah-olah ini nih sesuatu yang berada dalam kendalimu nih. Dan kamu harus bertanggung jawab atau apa. Ya enggak ya. Ada hal-hal yang memang di luar kendali dia. Jadi orang tua fokuskanlah pada apa yang ada dalam kendali si anak. Yang dia bisa kerjakan dalam hidupnya. Supaya dia dorong supaya anak itu bisa mengerjakannya. Pak Paul, di dalam masyarakat itu sepertinya ada mitos bahwa wanita yang tidak menikah itu sepertinya wanita yang akhirnya kepribadiannya itu kurang matang. Misalnya kaku, keras, kurang berjiwa keibuan. Apakah memang demikian tampaknya? Sudah tentu kalau memang itu yang dimiliki oleh si wanita, itu akan lebih menyulitkan dia ya untuk berpasangan. Itu betul ya. Tapi sekali lagi enggak selalu begitu. Sebab saya juga udah menemukan atau bertemu dengan orang-orang yang saya anggap sebetulnya itu siap dan layak untuk berumah tangga. Tapi ya memang nggak ada, ya nggak cocok lah. Di lingkungannya itu kebetulan orang-orangnya tertarik kepada yang lain lah atau apalah. Sehingga akhirnya nggak jadi-jadi juga. Iya. Bapak, apakah ada pengaruhnya dalam hubungan si gadis ini dengan Tuhan? Gitu, Bapak? Saya kira ya ada ya Pak Gunawan ya. Meskipun ya seharusnya enggak, tapi saya kira ada ya. Jadi artinya begini. Pada akhirnya ia harus berdamai dengan Tuhan. Bila memang ia selalu mendambakan pernikahan dan keluarga. Kenapa? Sebab ia merasa ya dianaktirikan oleh Tuhan. Kendati ia telah berusaha hidup benar dan menyenangkan Tuhan. Mungkin ia pun merasa Tuhan itu kok tidak adil ya. Karena orang yang dianggapnya tidak selayaknya lah. Kok diberikan pasangan dan keluarga. Tapi dia kok enggak ya. Jadi itu tuh mengganggu ya. Kayaknya kok Tuhan itu enggak adil. Selain dari itu, dia pun harus bergumul dengan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sekarang dia mesti mencari dan meyakini kehendak Tuhan baginya sebagai orang lajang. Jadi mungkin sekali dia sekarang bertanya-tanya, apakah saya akan menjadi lajang? Apakah ini kehendak Tuhan? Jadi pada akhirnya dia harus berdamai dan berkata, Tuhan, inilah kehendak-Mu. Saat ini kan saya memang nggak punya siapa-siapa. Ya udah saya terima. Ini adalah kehendak-Mu buat saya. Ya udah. Saya akan laksanakan sebab hidup adalah untuk-Mu. Jadi saya persembahkan hidup ini sepenuhnya kepadamu. Tapi itu melalui suatu proses yang panjang saya rasa Bapak.
saya setuju Pak Gunawan. Nggak segampang itu ya. Jadi harus lewati proses yang panjang dan harus lewati proses kemarahan, kadang-kadang ya kekecewaan, dan ada mungkin dorongan, kecenderungan untuk udah dah menjauh dari Tuhan. Kok Tuhan nggak peduli dengan saya? Sampai akhirnya dia lewati semua dan berkata, ya udahlah Tuhan, saya terima ini apa adanya. Dan kadang-kadang ada kecenderungan untuk menerima siapa saja yang mau dekat dengan dia gitu Pak. Walaupun tidak seiman, tidak sejalan, dan banyak perbedaan sebenarnya. Dan ini terjadi Pak Gunawan, betul sekali. Daripada dia kesepian, dia kekosongan, udah dah mendingan dia terima siapa aja. Bahkan yang saya dapati Pak Paul, ada kadang itu menikah dengan pria-pria yang mengalami gangguan jiwa. Jadi wanita ini tidak menyadari calon suami itu gangguan jiwa. Dengan cepat-cepat dijodohkan dan cepat-cepat menikah. Aduh, bagi saya sangat kasihan. Betul, jadi akhirnya ya nggak lagi bijaksana ya. Jadi asal terima aja dah, yang penting statusnya itu tuh menikah. Ya. Tapi memang di sini peran orang tua khususnya dan masyarakat sekeliling ini memang menambah beban. Perempuan ini Pak. Betul Pak Gunawan. Dan ini berbahaya sekali sebenarnya. Ya. Jadi justru seharusnya mendorong, meringankan, membangun ya, bukan menambahkan bebannya. Itu yang harus kita lakukan ya Pak Gunawan. Iya. Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Di Yesaya 12 ya, ayat 2 dan 3, firman Tuhan berkata, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kita mungkin tidak akan menemukan jawabannya dengan segera mengapa kok kita tidak dikaruniakan pasangan hidup. Namun yang pasti adalah firman Tuhan berjanji ya, Tuhan adalah kekuatan dan keselamatan kita. Ya, jadi dalam menghadapi apapun, termasuk hidup sendirian, akan ada kekuatan dan pertolongan Tuhan. Nah, inilah sandaran kita Pak Gunawan dan Pak Sindu. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang wanita tanpa pasangan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.